Baik. Sebelumnya kita absen dulu ya. Nanti kalau udah silakan dilakukan. Sudah absennya? Sudah Bu? Belum Bu, masih 3. Baik, ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Kita tahu Bu. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang sejarah kelahiran Pancasila dan perumusan Pancasila oleh Panitia 9 ya. Absennya sudah Pak? Sudah Bu. Boleh dibawa ke depan? Itu sana Bu. Makasih ya. Baik, ada yang tahu sejarah Pancasila itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik, Ibu menjelaskan sedikit ya. Sejarah Pancasila itu, sejarah kelahiran Pancasila adalah proses panjang yang melibatkan pemikiran pada pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ada yang tahu tujuan pembelajaran? Yang pertama itu ada menjelaskan makna perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Tujuan pembelajarannya. Ada yang tahu tidak tujuan pembelajaran? Yang pertama itu ada menjelaskan makna perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila garis besarnya itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan diterapkan secara nyata dalam tindakan, sikap, dan perilaku sehari-hari kita. Juga tidak hanya memahami Pancasila sebagai teoritis, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan nyata. Contohnya itu seperti 5 sila. Pertama itu ada sila pertama. Sila pertama itu berbunyi apa, ada yang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu apa bunyinya? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Ketiga itu ada apa? Bunyinya sila ketiga persatuan Indonesia, betul.
Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan mimpi mulai. Kerakyatan, betul. Itu orang yang ketawa. Terakhir ya, sila kelima itu kenapa Pipin? Nggak boleh dia. Ya, kenapa? Sila kelima itu apa? Sila kelima itu berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagus. Dari kelima sila ini ada yang tahu tidak maknanya itu apa? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu apa? Yang tahu? Maknanya Iya, maknanya pada aja. Memiliki kepercayaan. kenapa ketawa? Saya diam dari tadi, Bu. Ya, udah lanjut ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya yang berbunyi apa? Menghargai agama. Ya, sudah bagus. Terus beribadah sesuai keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya itu apa? Ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mengambil sikap. Ya. Dalam bermasyarakat harus ada adabnya, Bu. Ya, bagus Pipin. Ada yang lagi? Kalau berbagi itu makanan masa dia. Ya. Misalnya kan Orang rumah satu keluarga masak. Nah, gini kita kan itu ke hutan lah nyari apa nyari pakai sampah. Dibaginya itu kita kan tak sama-sama masaknya. Dibaginya itu terakhir. Oh bekal gitu ya. Banyak itu pakai sama-sama banyaknya. Sama aja, Ya, sama sama. rata. Double aja. Bagus, bagus, bagus. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini maknanya itu bersikap sopan, tidak menyakiti orang lain, dan menolong sesama. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Maknanya itu apa? Persatuan. Bekerja sama, Bu, gotong royong. Tolong bekerja sama, Bu. menjaga kerukunan. Terus ada lagi? Iya. Lanjut sila keempat. Sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada yang tahu maknanya? Sebelum melakukan sesuatu wajib bermusyawarah, Bu, dan juga Iya, sependapat. bagus. Yang terakhir sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu maknanya? Keadilan sosial, ada yang tahu? Bagi seorang pemimpin harus adil Bu, terhadap rakyatnya. Ya. Terus ada lagi? Bersikap adil, tidak egois. Ada lagi nggak? Tidak korupsi, Bu. Ya. Karena boleh sendiri. Dan peduli terhadap kesejahteraan ya. Jadi dari kelima sila ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, terus maknanya sudah dijelaskan juga. Jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian, lambang dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Bintang. Bintang ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua lambangnya Rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat Banteng, Bu. Kepala banteng, Bu. Oh iya. kepala banteng. Terakhir sila kelima Ada
adanya dalam ada nomor kata Bu. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Yaitu menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyusunan dasar negara Indonesia ini dalam garis besar itu Pancasila yang dilakukan oleh Panitia 9 serta sekelompok tokoh bangsa yang ditugaskan pada masa awal kemerdekaan untuk merumuskan dasar negara ya. Lanjut ya. Kami pun sering salah. Maka manusia berbuat sempurna. Lanjut ya. Sejarah terbentuknya Pancasila. Pada awal sejarah Pancasila, pemerintahan Jepang berupa menarik simpati rakyat Indonesia dengan pembentukan BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI? Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didirikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang di dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini dibentuk sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Itu Bu, Dr. Raziman Widyodiningrat. Ya, betul. Dr. Raziman Widyodiningrat ini adalah seorang tokoh yang pernah menimba ilmu di 4 negara. Ada yang tahu 4 negara? Sejarah perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Panitia 9 adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat oleh BPUPKI. Pipin kenapa tahu Pipin? Oh ya, sabar ya, jawab lagi. Pada tanggal 1 Juni 1945, setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila, tujuan pembentukan Panitia 9 adalah untuk merumuskan secara lebih konkret dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Jadi kalian sudah tahu tidak tokoh penting Panitia 9 itu sudah tahu tidak? Belum. Nah, jadi bisa kalian melihat ke depan, di sini ada gambarnya. Jelas tidak? Ini adalah tokoh-tokoh penting Panitia 9, anggota Panitia 9 ya. Nama-namanya sih. Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. 9 panitia. Ada saya yang tahu suku. Muhammad Yasin. Ya. Ya, bagus. Benar. Saya tahu suku. Jadi yang Enggak, Bapak saya. ada. Agus Salim juga ada loh. Jadi Wali dari ada tuh, Wali. tidak ada. Dan dengarkan ya. Jadi dari tokoh-tokoh penting ini, 9 panitia ini, Ibu akan mengambil beberapa contoh dari ke-9 panitia ini. Rumusan Pancasila oleh Panitia 9. Ibu akan mengambil contoh dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis. Berikut ini versi tertulis Muhammad Yamin. Ada yang tahu tidak versi tertulis Muhammad Yamin? Ada 5. Peri ketuhanan, peri kemanusiaan. Ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, peri kerajinan, dan peri kesejahteraan. Versi secara lisan ada yang tahu? Ada yang Ya, Ya, ada Tuhan Yang Maha Esa.
Ketiga itu ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Terakhir, kelima dan tahu keadilan yang bagi orang Indonesia. Terus Ibu ambil lagi contoh dari Sopomo. Sopomo lebih menekankan pada negara integralistik, negara yang menyatu dengan rakyat. Berikut 5 dasar menurut Sopomo. Ada yang tahu 5 dasar menurut Sopomo? Tahu. Pertama ada persatuan. Kedua ada kekeluargaan. Ada keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Terakhir Ibu ambil contoh itu dari Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya yang terkenal, Soekarno pertama kali menyebut istilah Pancasila. 5 sila ini diusulkan. Ada yang tahu 5 sila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno? Nggak tahu. Tahu. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua itu ada internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi. Keempat itu ada kesejahteraan sosial. Terakhir itu ada ketuhanan yang berkebudayaan. Oke. Lanjut lagi ya. Semangat tidak? Semangat kah? Kalau tidak semangat, coba kalian berdiri dulu. Ibu kasih sesuatu biar lebih semangat, biar kalian happy ya. Jadi Ibu ingin kalian menyanyikan lagu wajib dan dipimpin oleh ada DJ-nya bisa. Yang serius ya. Terserah yang penting lagu wajib. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, materi kita sudah selesai. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini? Kesimpulan. Bu minta 2 orang buat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Pipin, silakan. Iya, Surya silakan. Pancasila, sejarah Pancasila juga dari rumusannya awalnya dari Pancasila yang dirumuskan beberapa kali, yang hanya disetujui itu yaitu yang kita pakai sekarang. Iya. Udah Kak? Lanjut, siapa mau lagi yang silakan Pipin. Pancasila adalah dasar negara, Bu. Selain itu juga Pancasila dirumuskan melalui Panitia 9. Di Panitia 9 yang diatur juga melalui PUKI, Peraturan Usaha-usaha